Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Oke, terima kasih anak-anak sudah dengan kesadaran penuh untuk menyalakan kameranya. Sebelum kita memulai belajar kita hari ini, salah satu bisa memimpin doanya. Dipersilahkan. Ketua kelas juga Untuk boleh. mem- ya, untuk memulai pembelajaran matematika pada siang hari ini, berdoa menurut agama dan ajaran masing-masing, berdoa mulai. Berdoa cukup. Oke, terima kasih Mas Miko yang udah memimpin doa ya. Hari ini bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat Ibu. Oke, sebelum Ibu masuk ke materi, boleh kasih reaksi dulu keadaan kalian hari ini. Siapa? Oh, Mbak Andi udah jempol-jempol, Hafsah love-love, Jatmiko perayaan. Bentar, Ibu ada di kolom chat nih. Kameranya error. Eh, sebelumnya Ibu izin share screen terlebih dahulu ya. Nah, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Bu. Belum tahu ya. Oke, nggak apa-apa. Mari kita belajar bersama-sama. Dan anak, apakah sudah terlihat? Sudah. Terlihat Ibu. Apa coba? Aritmatika sosial, modal untung dan Sosial. rugi. Iya. Kenapa sih kita harus Indomaret, belajar? Bu. Oh iya, ke notis ya Indomaretnya. Oke, kenapa sih kita harus Indomaret, belajar Bu. aritmatika sosial? Ya, ada yang bisa berpendapat? Atau boleh nih kalau malu berpendapat on mic juga boleh berpendapat lewat ini. Soalnya kita Yes, calon pengusaha Ibu. yes, boleh. Mbak Anin pengusaha apa nih? Grupi Bu. Oh, boleh. Pengusaha Grufis. Grufis sekarang lagi hits ya, di mana-mana ada. Yang lain? Biar untung Bu kalau beli barang. Ya, betul sekali. Selain dari sisi penjualnya, juga dari sisi customernya, biar untung juga. Oke, hari ini kita akan belajar aritmatika sosial yang melingkupi modal atau harga beli, untung dan rugi untuk matematika fase D. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yaitu peserta didik yang pertama dapat menjelaskan pengertian harga jual, harga beli, untung dan rugi. Dua, peserta didik dapat menganalisis hubungan matematis antara harga beli, harga jual, dan juga untung dan rugi. Selanjutnya, yaitu peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait operasional bisnis toko roti dengan konsep untung dan rugi. Baik anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran, Ibu akan melaksanakan pretest terlebih dahulu. Untuk linknya bisa dilihat di kolom chat ya. Baik Ibu. Ya, tak kasih waktu 5 menit untuk pretest. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Oke, yang lain bagaimana? Apakah sudah selesai semua? Mbak Hapsari, apakah sudah selesai? Sudah. Sudah Bu. Sudah, Ibu. Susah tadi mukul-mukulnya. Udah, udah Biasanya. tadi mukul-mukulnya. Iya, mukul-mukul ya. Jangan HP-nya yang dipukul ya. Mbak Hesti udah? Bentar ya, Bu. Ya, tunggu Mbak Hesti dulu. Oke, ini banyak yang udah ya. Oke, setelah ini kita mau belajar apa ya kira-kira? Setelah ini Ibu akan, kan kita udah pretest nih. Nah, kita pembelajaran kali ini menggunakan pembelajaran game based learning. Jadi Ibu udah menyiapkan game untuk anak-anak. Nanti anak-anak bisa dieksplor. Nah, di sini Ibu perlihatkan dulu gamenya. Ini Ibu memberikan LKPD yang di dalamnya ada gamenya. Nanti anak-anak diharapkan bisa mengisi ini ya. Itu dikerjakan secara berkelompok. Jadi anak-anak bisa masuk ke breakout room-nya masing-masing ya. Ibu udah bagi kalian. Kalau ada yang belum kebagian, boleh ini unmute biar Ibu nanti masukkan. Yuk masuk ke breakout room-nya masing-masing. Oke, ini kelompok berapa ini?
Su- Kelompok 2 ya? Sudah Bu Guru. Bu Guru sudah ini Bu Guru. Bagus. Gimana kerja kelompok kalian? Ini yang Wah, ngerjain berapa kerja orang? sama Bu. Kerja sama pokoknya Bu. Ya sama semua? Ya, Eh, kerjain semua. kalian tadi udah belajar apa aja di sini? Ayo, kalau belajar semua. Mbak Andin Bu, Mbak Andin mau ngasih tahu Bu, Mbak Andin Bu. Ayo Mbak Andin, apa Mbak Andin? Tadi itu ada usaha, terus untung, apa tadi 20% itu. Ya, terus. Terus pas udah, apa namanya, udah dihitung, itu betul. Habis itu ada Hmm. kasus lagi. Mbak Alfa juga pengen jelasin itu, Ibu. Mbak Hafsa mau jelasin? Boleh. Ayo. Yang Barang harganya, iya. modalnya Yang naik untung-untung itu. 10%. Iya, betul. Oh ya itu yang Harga bahan bakunya naik. ya harga bahan bakunya naik. Terus ada untung yang 10% itu, Bu. Ya. Itu eh itu kalian jawabannya yang apa? Dan kenapa? Gimana Bu? Itu kalian jawabannya yang apa? Yang kelompok 3 itu. Itu yang bawah, Yang Bu. Yang tetap yang untung. tetap Bu, kan tetap untung Bu. Iya. Soalnya tadi untungnya 20%, naik Mm-mm. naik modalnya naiknya cuma 10%. Ya, Masih untung Bu. masih untung. Cuma Oke. untungnya Sedikit sedikit Bu. minus. Iya. Ya, Iya, sedikit. pinter. Kan pinter-pinter ya? Oh, Terima kasih. pintar-pintar Bu, Atau tidak kalian ada ini anak yang udah bodoh ini ini Bu. udah belajar ya? Sudah ikut les itu Bu, gajah oleng Bu. Oke, Ibu Ini saya ke stop stop share screen ya Bu. ya jangan lupa di apa itu? Screenshot. Iya, betul. Sekarang masuk ke materi intinya. Di sini tadi kan udah belajar nih, udah menjadi manajer toko Bakeri Beken. Sekarang di sana udah explore, ada yang diketahui harganya, terus gimana kalau ada misalnya inflasi, ada kenaikan harga dan lain-lain. Itu nanti satu sama lain itu pasti akan berpengaruh. Sini siapa yang mau membacakan modal? Ya, Mbak Bu, Hafsah. tunjuk Oh, aja. siapa tuh siapa? Ditunjuk aja. Ditunjuk aja, Bu. Oh, ditunjuk aja. Oh, Mbak Wilda aja berarti ya. Eh, Silakan Mbak Wilda. Jadi modal itu sama aja harga beli, yakni sejumlah uang yang digunakan untuk membeli barang yang akan dijual, gitu, Nah, Bu. kalau menurut itu kan secara ini ya, kalau menurut Mbak Wilda sendiri, bagaimana maksudnya modal itu? Coba Mbak Wilda menjelaskan dengan bahasanya Mbak Wilda sendiri. Berarti kalau menurut saya modal itu uang yang dikeluarkan oleh si pengusaha untuk membiayai usahanya, gitu, Bu. Iya, betul sekali. Misalnya tadi siapa yang punya ini pabrik Grupi? Mbak Andin ya? Iya. Nah, Nah, itu itu. modalnya besar itu, Bu. Nah, iya betul sekali. Mbak Adin kan mau memproduksi Grupi, misal ya. Misal anggap saja ini Grupi. Nah, Grupi ini diproduksi dari bahan baku, kan pasti ada bahan bakunya. Bahan bakunya apa? Ketela. Nah, uang yang dikeluarkan Mbak Andin, misalnya ini ya, ini uang yang dikeluarkan Mbak Andin ini untuk membeli ketelanya. Nah, itu yang disebut modal. Nah, selanjutnya, ya Mbak Hafsah. Jadi kalau laba itu keuntungan yang diperoleh penjual karena harga jualnya itu lebih tinggi atau lebih eh, banyak daripada harga yang waktu penjual itu membeli barang atau bahan bakunya. Kemudian kalau rugi itu kalau harga jualnya itu lebih rendah daripada harga belinya. Seperti itu, Bu. Iya, betul sekali ya yang dijelaskan oleh Mbak Hafsah tadi. Seperti contohnya, ini Ibu menggunakan percontohan Groupie karena yang ada di sekitar kita ya, yang kebetulan juga ini Mbak Andin juga punya Groupie-nya juga. Nah, laba itu misalnya tadi kayak Groupie ini, Mbak Andin itu belinya harga 10.000, terus Mbak Andin jual harga 15.000. Nah, berarti kan itu Mbak Andin untung, iya, untung berapa?
Untung berapa ada yang tahu? Untung berapa Mbak Adin? Untung Untungnya berapa? 5.000. Iya. Nah, kalau rugi itu ketika kebalikannya. Mbak Anin belinya 10.000. Tapi misalnya Mbak Anin tuh kurang teliti waktu belinya. Ternyata gerbinya beberapa ada yang berjamur. Nah, terus ya belum berjamur sih. Apa ya? Nek berjamur kan udah nggak bisa dijual ya. Udah, mungkin udah stok lama gitu ya. Terus Mbak Adin mau jual nih. Karena kalau dijual harga 15.000 itu jarang ada yang mau, makanya Mbak Adin jual di harga 8.000. Nah, padahal belinya 10.000, tapi Mbak Adin ngejualnya 8.000. Nah, itu berarti rugi karena harga jual lebih rendah daripada harga belinya. Begitu. Paham anak-anak? Paham, Ibu. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada contoh lain selain Grubi nih. Pak Argo membeli sebidang tanah seharga 100 juta. Beberapa tahun kemudian, Pak Arga sangat membutuhkan uang dan menjual tanah tersebut seharga 115 juta. Berapa modal Pak Arga dan apakah Pak Arga mendapatkan laba atau rugi? Ayo Mbak, siapa? Mbak Tias, yuk boleh dijawab. Berarti mendapat untung, Ibu, Ya, untung berapa? Modalnya Pak Arga berapa modalnya? 100 juta. Iya. Terus Pak Arga mendapatkan kalau keuntungan itu laba atau rugi? Laba Iya, betul sekali. Labanya berapa? 15 juta. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Yeay. Mbak Yun semangat sekali ya. Oke, apa benar? Mari kita buktikan. Ya, modalnya Pak Arga sebesar 100 juta. Benar ya? Nah, labanya, cara menghitungnya gimana? Kayak gini, karena harga jualnya lebih tinggi dari modal Pak Arga, mendapatkan keuntungan. Labanya itu sama dengan harga jual dikurangi modal. Harga jualnya berapa? 115 juta dikurangi 100 juta, sama dengan 15 juta. Gitu, lanjut. Nah, ini boleh Mbak Yuyun yuk. Ada dua kemungkinan mungkin, Bu. Ya, apa tuh kemungkinannya? Kalau Maaf, untung, maaf, maaf. ya, kalau untung itu kan jeruknya nggak seger lagi. Jadi eh, pedagangnya jual murah nggak apa-apa. Terus kalau ruginya, ya pedagangnya rugi 500 perak. Iya, betul sekali. Jadi ada dua kemungkinan, di mana seorang pedagang itu kan membeli satu kg buah jeruk dengan harga 4.000. Ini jeruknya murah banget ya. Jeruk apa ya? Ibu juga pengen beli jeruk 4.000 oleh Jeruk Bali, Bu. oh, besar-besar ya. Iya. Oleh karena jeruknya tersebut sudah tidak segar lagi, maka ia menjualnya dengan harga 3.500. Apakah pedagang buah mendapatkan laba atau rugi? Kalau dilihat dari harganya, itu bakalan laba atau rugi? Rugi. Iya, rugi karena modalnya aja udah 4.000. Nah, beliau menjualnya 3.500, rugi 500. Oke, di sini boleh Mbak Esti menyimpulkan yuk. Untuk kesimpulan, untung itu bisa dicari dengan harga jual dikurangi harga beli. Sedangkan harga jual itu harga beli ditambah untung. Hmm. Harga beli itu sama dengan harga jual dikurangi untung. Untuk mencari Maaf, rugi maaf, maaf. itu Maaf ya. harga beli dikurangi harga jual. Untuk harga jual, harga beli dikurangi rugi. Harga beli dicari dengan harga jual ditambah rugi. Paham anak-anak? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau yang udah paham kasih reaksi. Bu, mau tanya, Bu, mau Oh, tanya, Bu. oh iya, Mas Miko mau tanya, silahkan. Berarti kalau mau nyari persentasenya itu dikalikan 100% gitu ya, Bu? Nah, pertanyaan bagus nih. Kalau mencari persentasenya berarti dikalikan 100 ya, Bu. Nah, teman-teman yang lain ada yang bisa bantu jawab? Atau ada yang udah tahu nih?
Langsung dikali 100% atau bukan ya, Bu? Nah, Mbak Hafsah kayaknya dikali 100% tapi masih ragu gitu ya. Iya. Ya, coba kita tanya ke Mbak Andin, gimana pendapatnya Mbak Andin? Dikali 100% Ibu. Iya, sebenarnya itu Ibu percaya kalau anak-anak itu udah pada tahu, udah pinter-pinter. Ini benar sekali ya, Mas Miko itu juga good job pertanyaan yang bagus itu. Jadi, kalau kita mau mencari persentasenya, berarti dikalikan 100% gitu. Terima kasih, Bu. Udah paham? Sudah. Ya, ada pertanyaan lagi? Atau teman-teman udah paham, anak-anak? Oke, selanjutnya, yuk lakukan asesmen. Boleh teman-teman scan QR-nya. Kalau enggak, Ibu bagikan linknya. Sebentar ya. Yuk bisa bisa join yuk teman-teman, anak-anak. Kalau ada yang kendala bisa disampaikan ya. Anak-anak bisa masuk, Saya Ibu bisa masuk. dikerjakan ya. Sekarang bisa dilanjut atau masih ada kendala? Bisa dilanjut, Ibu. Oke, lanjut. Nah, ini sebagai diskusi lanjutan. Ada permasalahan dari Kak Ray yang memproduksi kaos distro. Nah, kira-kira mungkin siapa yang mau berpendapat? Ini gimana solusi atau penyelesaiannya? Kayaknya malah rugi nggak sih, Bu, kalau dia kasih diskonnya 40%. Nah, udah minta diskon 40%, masih bayar pajak 1%. Nah, ini Iya. nanti bisa buat bahan diskusi teman-teman di luar jam kelas ya. Selanjutnya, oke. Terima kasih, kita udah di penghujung pembelajaran kali ini. Nah, di sini ada quotes dari Warren Buffett. Ada yang kenal? Siapa beliau? Nggak kenal. Iya, nggak tahu. Mbak Yuyun kenal nggak? Penemu kopi mungkin, Bu. Bukan ya, beliau ini bisa dikatakan 30 orang terkaya di dunia. Jadi, beliau menyampaikan bahwasanya price is what you pay, value is what you get. Itu harga itu ketika apa yang kamu bayarkan, tapi nilai atau value itu apa yang kamu dapatkan. Oke, eh, sebelum kita benar-benar di yang terakhir ini, nanti selain mengerjakan asesmen, anak-anak juga mengerjakan post test ya. Begitu anak-anak, ada yang mau ditanyakan sebelum pembelajarannya diakhiri? Belum ini, Ibu mau refleksi singkat terlebih dahulu ya. Habsari, bagaimana perasaan hari ini setelah belajar ini? Perasaannya senang karena mendapat ilmu baru. Iya, gimana? Udah paham belum? Ada yang mau ditanyakan nggak? Pembelajarannya bagaimana? Menyenangkan, Ibu. Belum, Hmm. sehingga udah paham. Jadi belum ada yang mau ditanyakan. Oke, udah paham ya. Sudah paham semua? Sudah tidak ada yang mau ditanyakan? Ibu cukupkan ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas yang tadi. Apa itu? Yang bagaimana kalau kena pajak, bagaimana kalau kena diskon, begitu-begitu. Itu kelanjutannya dari aritmatika sosial ini. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan, semoga bermanfaat. Selamat untuk melanjutkan aktivitas anak-anak. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima Warahmatullahi kasih, Bu. wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Kasih, Terima Bu. kasih. Sama-sama. Terima kasih ya anak-anak. Terima kasih semuanya.